Jadi ketika sampai dalam dia keluar. Terkajut. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu channel RPD. Mantap. Oke teman-teman ya. Kali ini Ahmad turut berbelasungkawa dalam-dalamnya atas banyaknya yang meninggal karena gigitan ular king cobra peliharaannya sendiri ya. Peliharaannya sendiri, ular king cobra yang dipelihara sama dia dan ularnya gigit pemiliknya teman-teman ya. Itu dalam 1 tahun belakangan ini sampai sekarang itu udah banyak banget di Indonesia yang terkena gigit sama ular king cobra peliharaannya sendiri. Jadi Amar bisa ngambil kesimpulan Indonesia memecahkan rekor terbanyak dengan kasus kematian king cobra menggigit pemiliknya. Itu banyak banget teman-teman. Jadi Amar juga sebenarnya gimana ya, kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya. Namanya kita berhadapan dengan ular berbisa, terutama ular king cobra. Sebenarnya banyak banget teman-teman yang pelihara king cobra tuh banyak, tapi punya prinsipnya tuh berbeda-beda. Ada yang pengen pelihara king cobra tapi pengen untuk atraksi, pelihara king cobra pengen untuk biar keren, pelihara king cobra untuk biar kelihatan dibilang wah dengan cara misalnya ngumpul atau gathering tempat ramai mengeluarkan king cobra. Terus ya pokoknya macam-macam ya teman-teman ya, macam-macam gitu. Kalau Amar sendiri sih pelihara king cobra udah pelihara gitu aja di dalam kandang, ngeluarin paling pas mau bikin konten Amar tunjukin ke teman-teman cara bagaimana, terus ya udah di dalam kandang aja, pas mau ngeluarin kandang, pas mau bersihin kandang aja baru keluarin, baru masukin lagi gitu teman-teman ya. Jadi Amar juga aneh ya, kemarin juga ada juga yang kasusnya itu Amar dengar tuh digigit king cobra karena sedang memandikan. Lo tuh mandikin king cobra itu mau berendam sama king cobra di dalam bak atau gimana sih? Aku juga nggak tahu ya. Ngapain king cobra tuh dimandi-mandiin tuh buat apa gitu? Mungkin memandikannya tuh nggak dengan cara yang salah teman-teman ya. Caranya tuh salah. Jadi memandikan king cobra tuh salah. Jadi Ahmad di sini mau ngasih tips ke teman-teman cara mandiin king cobra yang benar. Jadi biar lebih aman gitu. Karena king cobra tuh kalau udah kena air tuh kadang kaget gitu, suka kaget. Jadi banyak juga teman-teman yang mancing king cobra tuh di tempat yang lebih kecil atau box kecil. King cobranya ukurannya gede dimasukin ke dalam box, itu bahaya teman-teman ya. Itu bahaya banget. Jadi ketika ulatnya itu dimasukin, nanti tiba-tiba balik itu bisa kacau gitu. Jadi kadang ada yang memandikan king cobra tuh disiram air, disemprot, terus disiram dari atas, itu bahaya. Jadi Amar mau nunjukin. Sekarang ini di depan Amar udah ada ember, teman-teman ya. Ini embernya ukurannya besar, tempat bak air sebenarnya, ini tempat bak air. Jadi ukuran besar, tinggi. Jadi di dalamnya sih udah ada air, teman-teman bisa lihat. Udah Amar kasih air, ya. Di sini udah Amar kasih air, dikit aja nih, cuma berapa, 1 jengkal aja nih, 1 jengkal. Itu teman-teman ya. Jadi karena kebanyakan teman-teman yang pelihara king cobra itu memandikan king cobra itu dengan tempat yang kecil itu bahaya teman-teman ya, itu bahaya. Jadi jangan anggap remeh kalau itu tempatnya besar. Ini karena Amar adanya yang ini juga udah lebih dari cukup sebenarnya untuk memandikan seekor ular king cobra. Jadi ini teman-teman, ini kan karena bak air. Jadi teman-teman kalau punya ini, beli ini, kalau bisa itu di samping sini, di sini tuh, atau di sinilah, di sini 1 jengkal dari bawah ini kalau bisa nih dibolongin. Jadi ketika airnya mau ditambah, ularnya itu kan pasti kan apa ya, bakal kena air terus dari atas. Jadi airnya tuh nggak bisa sampai ke atas. Jadi ularnya tuh juga bisa mandi-mandi di dalam sini, bisa sekalian berendam. Jadi ular tuh nggak bisa sampai ke atas teman-teman ya. Itu. Terus ini juga nanti saat ularnya dimasukin tuh kalau bisa ditutup dengan sini nanti bisa dikunci. Teman-teman bisa ngerakit sendiri lah kuncinya tuh kayak gimana, teman-teman bisa ngerakit sendiri. Terus di atasnya kalau bisa dibolongin.
lebih bagus lagi ini dibelah teman-teman ya, mau dibelah bulat atau dibelah kotak baru dikasih kawat. Jadi kalau udah dikasih kawat itu memudahkan banget untuk teman-teman menyemprot ular dengan selang dari atas ya. Teman-teman tuh bisa nyemprot ular tuh dari atas. Ketika badan ular king cobra itu kotor, semprot dari atas aja udah bisa. Dengan tadi sini juga dibolongin biar airnya tuh nggak sampai ke atas teman-teman ya. Itu lebih mantap lagi teman-teman kalau teman-teman pakai cara yang kayak gini tuh. Oke, jadi sekarang biar nggak lama, Amar mau coba praktekin gimana caranya. Oke, ini kebetulan ularnya agak agresif, tapi Amar tetap tenang biar ular ini itu nggak frontal teman-teman, jadi tetap pelan-pelan. Oke, jadi sekarang ini di bawah sini sudah ada king cobra. Amar bakal buka pelan-pelan. Siap kameramen? Tuh, baru buka dia langsung berdiri. Oke, dia mau ganti kulit ya teman-teman. Tuh lihat. Nih. Tuh. Ini ularnya galak. Ke sana ke kameramen. Ke kamera. Nah. Tuh, dibuka aja dia langsung berdiri. Jadi teman-teman kalau bisa menggunakan snake hook untuk mengangkat ular king cobra. Kalau bisa jangan langsung dengan kontak tangan langsung, bahaya teman-teman. Jangan anggap remeh king cobra itu teman-teman ya, bahaya. Itu lihat, dia masih berdiri terus. Nih, kalau bergerak nih bakal keluar tuh, dia bakal keluar. Tuh, maju juga dari belakang situ. Nah, gitu. Nih teman-teman bisa lihat ya, tuh. Amar gerak aja langsung berdiri. Ini memang ularnya galak banget. Jadi caranya memang ngeluarkan king cobra dari box itu harus pelan-pelan. Di bagian kaki itu jangan banyak pergerakan karena king cobra itu dia bakal nyerang ke kaki teman-teman ya. Oke, yuk sini. Iya nggak apa-apa. Ya, yuk sini. Ya, yuk. Oke, teman-teman, diangkat gini teman-teman ya. Tuh, baru. Oh, bentar. Nih, ini ekor kalau bisa dipegang gini teman-teman. Ekor pegang gini. Tuh, pegang gini ekornya. Jadi ekornya itu dipegang gini, baru masukin pelan-pelan. Nah, ambil dari atas, masukin pelan-pelan. Oke, ini memang ularnya sedikit agak galak, jadi pas dimasukin ke dalam box itu dia pasti berontak. Ya, kayak sini. Hehehe, dia agak mau. Nah, jadi ketika sampai dalam, dia keluar. Slow, terkajut. Oke, pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya. Bentar. Oke, ini sudah masuk ya. Bentar. Oke. Ularnya sudah di dalam. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman masukin king cobra ke dalam box yang besar, usahakan itu kalau bisa jangan dikasih air dulu ya. Tadi karena Amar udah kasih air dulu, jadi ya udah terlanjur. Tapi kalau buat teman-teman, kalau bisa jangan dikasih air dulu dalam boxnya, biar ular itu lebih tenang masuk ke dalam air, jadi nggak kaget. Jadi kita ular udah masuk, baru teman-teman kasih air. Sorry teman-teman ya, tadi ada sedikit miscommunication. Jadi ularnya tadi kaget. Nah itulah tadi Amar bilang, ketika ular terkena air itu dia pasti kaget teman-teman, karena perubahan suhu di dalam kandang ketika kena air dingin ya. Airnya sih nggak dingin, cuma bagi dia mungkin dingin gitu. Di ular sudah masuk, seperti yang Amar bilang tadi, ini bisa teman-teman kunci ya. Di sini dikunci. Di sini kalau bisa dibolongin ya, terus dikasih kawat. Jadi teman-teman tuh bisa nyemprot ularnya dari atas. Nyemprot dari atas untuk membersihkan noda-noda atau kotoran yang menempel di badan ular ya teman-teman ya. Itu. Tapi tadi ini memang ularnya itu memang galak banget asli. Ini ular memang yang Amar pelihara ini super galak, makanya Amar juga nggak mau main-main sama dia teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Cara
Jadi ini cara memandikan ular king cobra yang benar. Oke. Kalau bisa teman-teman tuh punya pakai drum, kalau bisa malah pakai drum lebih mantap lagi. Ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari yang Amar tunjukin ke teman-teman gitu itu. Tapi karena Amar biasanya pakai yang ini, yaudah pakai yang ada yang ini gitu. Ini kan juga untuk tempat air di WC ya, jadi Amar pakai aja lah. Gitu. Jadi lebih aman teman-teman. Kalau misalnya dikunci, jadi biar ularnya tuh nggak ke atas gitu teman-teman. Kok bisa sih airnya itu sejengkal aja teman-teman ya, sejengkal, terus di atas ini kan sejengkal nih, ini sejengkal. Kalau bisa di atasnya dibolongin gitu. Jadi ularnya tuh nggak bakalan tenggelam sampai ke atas. Kalau misalnya disiram air dari atas kan airnya kan pasti bakal numpuk di dalam, gitu teman-teman ya. Nah, tuh. Oke, jadi ular ini lagi berendam di dalam, seperti yang Mas contohin tadi, kayak gitu caranya ya. Jadi buat teman-teman yang pelihara king cobra, kalau bisa tuh nggak usah neko-neko lah, soalnya ini banyak banget yang mati loh, kasihan keluarganya gitu loh. Jadi ketika banyak yang mati itu yang disalahin siapa? Yang punya king cobra. Kadang Amar disalahin sama orang-orang tuh yang apa juga nggak salah, Amar nunjukin yang cara yang benar gitu. Cara yang benar kalau bisa nggak usah pelihara king cobra gitu. Jadi, lah, lu ngasih tahu orang nggak pelihara king cobra, sedangkan lu pelihara king cobra. Tujuannya beda bos ya, tujuannya beda. Dia sama aku tuh tujuannya tuh beda bos gitu. Jadi kadang nengok orang digigit cobra meninggal tuh, aduh gimana ya? Ya kasihan, sebenarnya kasihan, tapi di sisi lain ya kok bisa sampai tergigit itu mereka tuh ngapain gitu loh? Nggak bisa pakai alat kayak apa? Nggak bisa pakai alat snake hopping atau gimana gitu ya? Karena juga dikasih tahu bandel nih. Itu teman-teman ya. Jadi main pelihara king cobra itu bukan sekedar pengen gaya-gayaan enggak ya. Kalian tuh bisa belajar dari king cobra tuh kalau bisa tuh ya udah pelihara gitu aja, nggak usah dimainin, nggak usah diapa-apain, juga percuma buat apa. Lu digigit masuk rumah sakit juga nggak usah pelihara king cobra lah, kecuali lu digigit nggak apa-apa ya udah itu baru mantap gitu. Digigit belum cacat, nggak usah main king cobra lah. Amat tuh gimana ya? Aneh aja gitu loh, masa ya mandiin king cobra bisa kena gigit, terus lagi ngapain, entahlah sama juga bingung orang tuh bisa kena gitu, entah lagi ngapain juga mah gak ngerti. Cuma yang anehnya tuh lagi mandiin king cobra bisa kena gitu, mandinya tuh di satu bak berdua gitu atau kayak mana mah juga gak ngerti teman-teman. Pokoknya intinya itu aja buat teman-teman yang baru mau pelihara king cobra ya pelihara itu gak apa-apa. Kalau bisa sih pakai alat safety, jadi gak usah ditunjukin ke orang kalau kalian tuh sok hebat ya. So hebat pelihara meme king cobra, cium sini. Udah pelihara aja, gak usah aneh-aneh gitu. Lo kalian juga pelihara king cobra dengan safety itu tuh udah pasti tuh banyak yang senang sama kalian gitu ya. Buat semua kiper king cobra, semua orang lah pokoknya. Sama juga nggak tahu siapa aja. Pokoknya intinya hati-hati, gak usah ceroboh ya, karena kasihan keluarga ketika kalian terkena gigit gitu ya. Jangan cari masalah gitu. Bukan berarti mati itu di tangan Tuhan. Iya memang mati itu memang ditakdirkan di tangan Tuhan, tapi kalian jangan cari mati dengan cara bermain dengan ular king cobra gitu. Oke? Paham? Kalau nggak paham juga ya otaknya dipakai. Oke, waktunya Amar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.